Oh no, tidak. Celaka 13, ngeri banget tau nggak? Nggak tahan aku denger itu. Bikin ngeperati, serba nggak enak rasanya. Buat rasa tertuduh, mana bisa kita mengenapinya? Jadi nggak yakin kalau gitu. Selalu ada yang kurang. Jadi banyak kewajiban, merasa kerdil saya. Pengen menyerah aja deh. Hal itu selalu menghantui saya. Jadi selalu was-was nih. Itulah efek yang muncul ketika kita mendengar suatu kabar buruk. Dalam episode Ngalahin Ahli Taurat dan Orang Farisi ini, kita akan memahami ajaran Yesus jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kita akan masuk neraka. Dalam seri Bad News episode Ngalahin Ahli Taurat dan Orang Farisi ini, saya bersama Divine Netizen atau warganet surgawi akan mengeksegesis Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bertahun-tahun saya terusik dengan ayat ini, bahwa syarat masuk surga harus bisa mengalahkan hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang berilmu, terpandang, dan sangat taat dalam memeluk agama. Mereka sangat teliti dalam menjalankan ibadah keagamaan mereka, sampai mendetail. Misal, sampai membayar persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan. Atau sampai menghindari membunuh nyamuk dengan menapiskannya dahulu dari dalam minuman mereka. Mereka juga sampai membersihkan sebelah luar cawan dan pinggan karena haram makan dan minum dari cawan dan pinggan yang kotor. Coba bandingkan dengan kehidupan agamawi kita yang masih langgar sana, langgar sini ini. Sepertinya jauh banget deh ketaatan kita dibandingkan mereka. Jujur, jangankan dari makanan kecil, persepuluhan utama pun kita masih suka tidak setia mempersembahkan. Jangankan nyamuk, lalat, kacoa, sampai tikus pun kita bunuh. Jangankan hanya memperhatikan cawan dan pinggan, cara berpakaian kita saja sering tidak sesuai aturan yang diajarkan Taurat yang begitu ketat mengatur cara berpakaian itu. Dan saya rasa masih ada ratusan aturan agama lainnya yang kita kalah taat mengamalkannya dibanding dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Berarti menurut Matius 5 ayat 20, kita yang hidup keagamaannya nggak bisa ngalahin ahli Taurat dan orang Farisi ini, kita akan kehilangan surga alias masuk neraka. Apakah untuk masuk kerajaan surga, kita harus memakai ketaatan ahli Taurat dan orang Farisi sebagai tolak ukur? Jika mereka ada di ketaatan level 9 misalnya, kita harus di level 10. Tidak lebih benar, artinya di level 9 atau lebih rendah. Jika misal di 8, 7, atau 6, maka tiket surga kita hangus. Mari kita dalami bersama maksudnya. Perkataan ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit, yaitu di daerah dataran tinggi Gorasim dekat Danau Galilea, di hadapan orang banyak dan murid-muridnya. Yesus berkhotbah sepanjang 108 ayat yang mencakup dari ucapan bahagia, garam dan terang dunia, Yesus dan hukum Taurat, hal memberi sedekah, berdoa, berpuasa, mengumpulkan harta, kekhawatiran, menghakimi, hal yang kudus dan berharga, pengabulan doa, jalan yang benar, hal pengajaran sesat, dan 2 macam dasar. Inti ajaran Yesus di bukit ini selain menghibur, juga mengkoreksi faham yang ditanamkan para ahli Taurat dan orang Farisi kepada masyarakat. Yesus mengkoreksi dengan menampilkan kebalikan, meninggikan standar, dan menuntut ekstra dari hukum yang selama ini mereka pahami.
Ada 3 prinsip memahami Injil, yaitu prinsip siapa audiensnya, prinsip sebelum atau sesudah salib, dan prinsip konteksnya sedang membahas apa. Di Matius 5:20 ini, Yesus sedang berbicara kepada orang banyak yang diajar di bawah Taurat. Yesus sedang membahas Dia datang untuk menggenapi setiap iota dari hukum Taurat. Hukum Taurat bukan untuk ditiadakan, namun untuk digenapi seperti ahli Taurat dan orang Farisi ini. Namun ahli Taurat dan orang Farisi sebagai pemeluk erat keagamaan Taurat ternyata masih saja bisa dilebihi. Buktinya Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, berarti ada ruang untuk bisa lebih benar dari mereka yang bisa dicapai oleh orang-orang yang memahami. Kita lihat ayat-ayat yang mengikuti dahulu. Di ayat-ayat setelah itu, setelah syarat itu, Yesus mengeskalasi standar. Misalnya, marah sudah sama dengan membunuh fisik, dan menginginkan perempuan dalam hati sudah sama dengan berzina fisik. Yesus juga menuntut ekstra. Misalnya, tampar pipi kanan, beri pipi kiri sekalian. Diminta baju, serahkan jubah sekalian. Dipaksa berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil sekaligus. Dan agar mengasihi musuh. Kita bisa mengisi ruang lebih tadi dengan cara menggenapi kenaikan standar dan tuntutan ekstra hukum Taurat itu. Jika kita bisa sama sekali tidak pernah marah, dan tidak pernah menginginkan lawan jenis dalam hati, tidak pernah membalas kesalahan orang, selalu melebihi ekspektasi bos, dan mendoakan agar musuh kita diberkati, kita bisa menjadi orang yang hidup keagamaannya melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi apakah kita mampu? Bukankah kita sering gagal? Hidup keagamaan di situ memakai kata righteousness, kebenaran, dikaiosune. Jika kebenaran kita tidak melebihi kebenaran mereka, kita tidak akan masuk kerajaan sorga. Perjanjian lama mengedepankan anthropocentric, yaitu mengandalkan kebenaran diri untuk masuk surga. Namun perjanjian baru mengedepankan Christocentric, yaitu mengandalkan kebenaran Kristus sebagai satu-satunya jalan masuk surga melalui salibnya atau cross-centric. Kebenaran tingkat paling wahid adalah syarat masuk surga. Karena kita anak perjanjian baru, kita tidak lagi memproduksi kebenaran itu. Karena tidak akan pernah mampu. Kalau merasa mampu, Yesus akan terus meninggikan standarnya. Dan pada titik tertentu, pasti kita menyerah kalah. Lalu, bagaimana kita bisa memenuhi syarat? Kita bisa memenuhi syarat masuk kerajaan surga bukan dengan memproduksi kebenaran dari diri kita sendiri, namun membiarkan diri kita dibenarkan oleh Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 11. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Roma 3, 23, 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pembenaran kita diterima cuma-cuma, tanpa usaha kita melakukan atau membayar dengan apapun. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kata hidup keagamaan dan dibenarkan itu semua berasal dari akar kata yang sama, yaitu dikaiosune atau dikaioo.
yaitu righteousness atau being justified. Narapidana yang diremisi masa tahanannya tidak bisa melepaskan status kesalahannya. Meski dia bebas dari penjara lebih cepat, tetap dia menyandang status orang yang bersalah. Namun rehabilitasi bisa memulihkan status seseorang dari berdosa menjadi benar. Sama sekali tidak ada jejak atau sisa kesalahannya. Kita yang berdosa tidak bisa menebus dengan cara apapun. Kita telah dibenarkan oleh Allah sendiri karena kasih-Nya untuk memasukkan kita ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang yang hidup keagamaannya lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi lah yang bisa masuk surga. Ahli Taurat dan orang Farisi mencoba menjadi benar dengan kekuatannya sendiri. Dan itu membuat mereka menyandang gelar tidak benar. Karena siapapun yang mencoba melakukan hukum Taurat untuk berkenan kepada Allah adalah orang yang tidak dibenarkan. Orang yang lebih benar adalah mereka yang mengakui ketidakmampuan dirinya dan mengandalkan iman dalam Kristus sebagai pembenarnya. Tadinya kita ragu apakah kita bisa mengalahkan hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi untuk bisa masuk surga. Sekarang kita malah yakin bahwa kita sudah dijamin masuk kerajaan surga. Sebab hidup keagamaan kita telah sukses melebihi hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Karena kebenaran kita itu telah diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Justru yang tadinya merasa benar, si ahli Taurat dan orang Farisi dalam Matius 23 malah dikecam habis-habisan oleh Yesus dengan kata, "Celakalah kamu, celakalah kamu, dan celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi." Mereka dikecam karena melakukan hukum Taurat secara buta. Kesan pendengar terhadap khotbah Yesus di bukit ini, mereka takjub sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi bro and sis, tetaplah mau belajar. Sebab asal kita mau belajar, bad news akan menjadi good news. Stay shocked until next bad news.